Setelah dalam materi sebelumnya kita bahas korupsi secara umum, materi kali ini akan membahas praktik korupsi di Indonesia. Dimulai dari Indeks Persepsi Korupsi atau biasa disebut CPI. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi atau CPI tahun 2019 yang mengukur persepsi secara global di sektor publik yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi, Indonesia menempati posisi urutan ke-85 dari 180 negara dengan skor 40. Rentang skor mulai dari 0 untuk menunjukkan sangat tinggi kemungkinan korupsi yang terjadi dan 100 untuk menunjukkan kemungkinan terjadi korupsi kecil atau bebas dari korupsi. Posisi pertama ditempati oleh New Zealand dan Denmark dengan skor yang sama, yakni 87. Singapura menempati posisi keempat dengan skor 85. Brunei Darussalam menempati posisi ke-35 dengan skor 60. Dan Malaysia menempati posisi ke-51 dengan skor 53. Hal ini tentu bukan hal yang membanggakan bagi Indonesia, mengingat negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia memiliki skor jauh di atas Indonesia. Gambaran korupsi Indonesia juga dapat dilihat dari Indeks Perilaku Anti Korupsi atau biasa disebut IPAK yang dikeluarkan oleh BPS. Tahun 2019, IPAK di Indonesia menempati skor 3,7 dari skala 0 sampai dengan 5. IPAK terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi persepsi yang merupakan penilaian masyarakat terhadap anti korupsi dan dimensi pengalaman yang merupakan pengalaman anti korupsi yang dialami langsung oleh masyarakat. Angka IPAK yang semakin mendekati 5 menunjukkan perilaku anti terhadap korupsi. Begitu juga sebaliknya, jika IPAK mendekati 0 menunjukkan perilaku masyarakat yang permisif terhadap korupsi. Angka IPAK di Indonesia bisa dibilang stabil di 3 tahun terakhir. Angka IPAK tahun 2017 adalah 3,71, 2018 adalah 3,66, dan 2019 adalah 3,70. Oleh karena itu, diperlukan program peningkatan pemahaman atas korupsi dan anti korupsi agar masyarakat diharapkan dapat ikut berperan dalam mengawasi pemerintah dan menjauhi diri dari budaya korupsi. Selanjutnya, mari kita amati hubungan antara opini yang dikeluarkan oleh BPK dengan kasus penindakan yang dilakukan oleh KPK. Mari kita lihat grafik berikut ini. Berdasarkan opini hasil pemeriksaan BPK kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir yang terlihat dalam grafik biru, terdapat peningkatan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari 47% pada tahun 2014 menjadi 82% pada tahun 2018. Opini WTP ini terus naik setiap tahun yang menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun semakin banyak pemerintah daerah yang performa laporan keuangannya semakin baik dan dapat diyakini bahwa tidak terdapat salah saji material dalam laporan keuangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan opini WTP yang dalam grafik ini ditandai dengan warna biru yang terus naik jumlahnya dari tahun ke tahun baik di provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Namun, mari kita cermati data penindakan kasus yang dilakukan oleh KPK dari tahun 2014 ke tahun 2018 berikut ini. Total kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK pada tahun 2014 sebanyak 186 kasus dan tahun 2018 sebanyak 514 kasus dan selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 jumlah kasus tersebut meningkat setiap tahunnya. Fakta lainnya adalah porsi besar kasus yang ditindak oleh KPK tersebut terjadi pada pemerintah daerah. Hal ini menandakan antara opini WTP yang diberikan oleh BPK berbanding terbalik dengan jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Salah satu faktornya mungkin adalah sifat korupsi itu sendiri yang tersembunyi. Pelaku korupsi akan menutupi perbuatannya dengan menyembunyikan, memalsukan, atau menghilangkan catatan atau laporan yang dapat mendukung perbuatannya, sementara catatan tersebut adalah dokumen administratif yang digunakan dalam proses audit. Penindakan korupsi oleh KPK diharapkan dapat memberi efek jera agar pelaku tidak mengulang perbuatannya kembali. Selain itu sebagai pembelajaran agar masyarakat yang memiliki niat untuk korupsi segera mengurungkan niatnya. Selain itu, kesadaran masyarakat baik pemerintah pusat maupun daerah diperlukan atas bahaya korupsi agar telah ada pengendalian diri dari dalam diri sendiri untuk tidak melakukan korupsi.
Lalu kita akan membahas mengenai tindak pidana korupsi berdasarkan wilayah. Jika dilihat dari tabel di atas, tindak pidana korupsi masih didominasi oleh pemerintah pusat dengan jumlah 283 kasus selama tahun 2004 sampai dengan 2018. Selanjutnya disusul oleh wilayah Jawa Timur dengan jumlah 75 kasus, Jawa Barat dengan jumlah 66 kasus, Sumatera Utara dengan jumlah 57 kasus, dan DKI Jakarta dengan jumlah 54 kasus selama tahun 2004 sampai 2018. Setelah kita mengetahui definisi mengenai korupsi dan data mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, kita perlu mengetahui juga apa hukuman bagi para koruptor. Pelaku korupsi akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, disebutkan akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah bagi yang pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang kedua adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang ketiga adalah hakim yang menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Yang keempat adalah seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Yang kelima, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang keenam, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan sebuah hutang. Yang ketujuh, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang. Yang kedelapan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atau yang kesembilan, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Terakhir kita akan membahas mengenai contoh kasus korupsi di Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu contoh kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh kepala daerah. Bupati Kota Waringin Timur bernama Sofian Hadi diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin usaha pertambangan. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, perbuatan Sofian ini juga menguntungkan diri sendiri. Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif, mengatakan, Sofian diduga menerima satu mobil Toyota Land Cruiser seharga 710 juta, kemudian satu mobil Hummer H3 seharga 1,3 miliar. Selain itu, terkait izin yang dikeluarkan, Sofian Hadi menerima uang 500 juta melalui pihak lain. Sofian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada 3 perusahaan.
Adapun 3 perusahaan yang diuntungkan adalah PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia, dan PT Arios Iron Mining. Masing-masing perizinan itu diberikan pada 2010 dan 2012. Diduga pemberian izin usaha pertambangan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan melanggar regulasi. Perbuatan Supian Hadi ini dalam menerbitkan izin-izin tersebut diduga telah merugikan negara sebesar 5,8 triliun dan 711.000 dolar Amerika Serikat. Dugaan kerugian negara itu dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan.